Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nugrah Maulidia. Ibu ngajar sejarah dan sejarah Indonesia. Yang mana Ibu di sini kan baru pertama kali ya kita ketemu ya. Nggak ketemu ding. Cuma dari video ya nak ya. Semoga kalian bisa lebih mudah memahami pemaparan yang akan Ibu sampaikan di sini. Jadi simak baik-baik. Jika tidak ada yang paham atau belum memahami, boleh tanya langsung ke Ibu. Cekidot. Oke. Untuk materi hari ini kita membahas mengenai konsep dasar sejarah atau konsep berpikir sejarah. Nah, sebelum kita masuk mengenai konsep berpikir sejarah, apakah kalian mengetahui apa pengertian dari sejarah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari mengenai masa lampau atau masa lalu atau masa yang sudah pernah terjadi. Bu, kira-kira kalau seandainya saya dulu pernah pergi ke suatu tempat dan sekarang saya sudah dewasa, apakah itu bisa dikatakan sejarah? Bisa jadi itu dikatakan sebuah cerita pengalaman di masa lalu, tapi tidak semua cerita dapat dikatakan cerita sejarah. Lanjut, kita masuk konsep berpikir sejarah. Nah, sejarah itu sebagai sebuah ilmu yang mempunyai metode yang harus digunakan oleh sejarawan dalam merekonstruksi, mengurutkan sebuah peristiwa sejarah. Dengan menggunakan metode tersebut, sejarawan dapat merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah secara objektif. Lanjut. Konsep berpikir sejarah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama diakronik dan sinkronik. Kira-kira apa itu Bu pengertian diakronik sama sinkronik? Nah, kita lanjut. Konsep diakronik. Nah, diakronik itu dia lebih mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu ini merupakan unsur penting yang mana mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Atau dapat kita singkatkan bahwa diakronik ini memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Maksudnya gimana, Bu? Nah, di sini dia lebih mementingkan cerita sejarah dari segi waktu, namun terbatas dalam ruangnya atau dalam tempatnya. Contohnya apa, Ibu? Contohnya yang mana? Kalau orang yang berpikir diakronik itu dia lebih menceritakan peristiwa secara kronologis, berurutan. Adanya urutan dari awal kejadian sampai akhir dari sebuah peristiwa sejarah. Contohnya apa, Bu? Kalau diakronik, misalnya terjadinya peristiwa proklamasi pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun ada urutan cerita sampai menjelang kita proklamasi pada tanggal 17. Contohnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh pihak Amerika. Tanggal 6 dan 9. Lalu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yang mana para seperti Bung Karno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Itu tanggal 16. Lalu dapatlah kesepakatan bahwa terjadinya proklamasi itu setelah terjadinya penculikan atau pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Itu merupakan contoh dari konsep diakronik. Sampai di sini paham? Lanjut.
konsep sinkronik. Di sini konsep sinkronik ini lebih mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak memikirkan dimensi waktu. Kalau diakronik tadi ini kan dia lebih memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sedangkan sinkronik kebalikannya, meluas dalam ruang, terbatas di dalam waktu. Lanjut. Ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu sosial, politik maupun budaya. Contohnya apa, Bu? Kalau konsep sinkronik ini, Bu? Contohnya adalah peristiwa G30 SPKI. Kok bisa, Bu, contohnya ini? Karena sinkronik ini kan sudah jelas, dia meluas dalam ruang. Ruangnya hanya terjadi di 30 SPKI. PKI yang terlibat. Sedangkan waktunya terbatas ya nak ya. Itu maksud dari konsep sinkronik. Kira-kira sampai di sini paham? Paham dong ya. Kalau nggak paham langsung hubungi ibu. Lanjut. Ini aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu merupakan panggung kehidupan manusia sudah jelas, yang mana konsep ini membahas suatu peristiwa atau cakupan pembahasan, yang mana konsep waktu terbagi menjadi 4. Nih, bisa dibaca perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Selanjutnya, ini contoh diakronik biar lebih jelasnya ya nak ya. Ini kalau di diakronik tentang kronologi pertempuran Ambarawa. Sedangkan contoh sinkronik suasana pembacaan teks proklamasi atau G30 SPKI yang seperti Ibu jelaskan. Nah, ini tugas untuk anak-anak biar lebih mudah memahaminya. Terima kasih. Jika tidak paham boleh hubungi saya ya nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.